Ya, pemirsa, usai kembali ke tanah air, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengajukan surat pengunduran diri. Tidak hanya itu, Syahrul Yassin Limpo juga melaporkan balik KPK ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Lantas apa kasus dugaan korupsi yang diduga menjerat sejumlah pejabat di Kementan? Rekan Esra Ambarita akan menjelaskannya untuk Anda. Pemirsa, pekan lalu KPK dikabarkan telah menetapkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Lantas, apa kasus yang menjerat Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo? Kita bahas bersama. Menteri Pertanian Yassin Limpo diduga terlibat dalam korupsi pemerasan dalam jabatan. Terdapat 3 nama yang dibidik, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Sekjen Kementan Kasdi Subagiono, dan satu lagi Direktur Alat Mesin Pertanian Muhammad Hatta. Kendati demikian, hingga sejauh ini KPK belum meresmikan nama-nama para tersangka. KPK berencana akan mengumumkan detail kasus ini beserta para tersangka saat melakukan penahanan. Dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah Menteri Pertanian di kawasan Widya Chandra pada tanggal 28 hingga 29 September lalu, KPK mengamankan 12 unit senjata api, dokumen terkait dugaan korupsi hingga uang sekitar 30 miliar rupiah. Kemudian Polda Metro Jaya menyebut jika dari 12 unit senjata api yang diamankan terdiri dari jenis revolver SNW ataupun Smith Wesson, Walther hingga Tanfoglio. Sementara itu, untuk jenis senjata SNW, Smith Wesson, merupakan senjata buatan Amerika Serikat yang kerap dipakai atau digunakan pihak kepolisian. Sementara untuk senjata Tanfoglio dan Walther memproduksi semi-otomatis. Badan Intelijen Keamanan Polri saat ini masih terus mendalami terkait legalitas dari 12 unit senjata yang diamankan dari rumah dinas Menteri Pertanian. KPK turut melakukan penggeledahan di gedung Kementan pada akhir September lalu. Setidaknya terdapat 3 ruangan yang digeledah, yakni ruang kerja menteri, ruang kerja sekjen, ruang kerja kepala organisasi dan kepegawaian. Menariknya, KPK mengungkapkan ada pihak-pihak tertentu yang hendak merintangi penyidikan. KPK menemukan adanya dokumen yang dikondisikan dan akan dimusnahkan. Ali Fikri mengingatkan kepada pihak-pihak internal yang ada di Kementerian Pertanian Republik Indonesia agar tidak merintangi penyidikan karena berpotensi terkena pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Akankah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo justru menggunakan rompi oranye ketika kembali ke Indonesia? Patut kita nantikan. Saya Esra Ambarita bersama juru kamera Dipo Andi Muharom. Sampai jumpa.